Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Persekutuan Tengah Pekan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengawali persekutuan ini dengan sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mengikuti persekutuan tengah pekan pada saat ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu supaya Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami pengertian untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami, Engkau hadir bersama dengan kami, menyertai setiap kami untuk memahami firman-Mu pada saat ini yang menjadi pedoman dan arahan dalam hidup. Mengikuti persekutuan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan dengan bersama-sama kita naikkan pujian firman-Mu ku pegang selalu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dan bersama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersyukur sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menjalani hidup seperti yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengar juga merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan membimbing kami supaya firman ini tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang kelima, yang demikian sabda firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum memasuki sebuah barbershop, ada seorang pria memberikan nasihat kepada anaknya. Sang pria ini mengatakan kepada anaknya, untuk mendapatkan hasil cukur yang baik, tidak usah takut memilih tukang cukur yang model rambutnya buruk. Karena kita tahu itu bukan hasil cukurannya sendiri.
Apa maksudnya Bapak, Ibu, dan Saudara? Seorang tukang cukur yang ahli sekalipun tak akan pernah mampu untuk memangkas rambutnya sendiri dengan bagus. Jadi seorang tukang cukur profesional sekalipun, ia tidak akan pernah bisa mencukur rambutnya dengan hasil yang bagus karena dilakukan seorang diri. Sama halnya dengan seorang dokter, ia tidak akan mampu mengoperasi dirinya ketika ia terkena penyakit, tapi ia pasti membutuhkan pertolongan dari dokter yang lain untuk menolongnya mengobati dirinya atau mungkin mengoperasi dirinya. Hal ini memberikan gambaran kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa setiap orang, sehebat apapun orang itu, pasti membutuhkan orang lain di dalam hidup ini. Sepintar, sehebat apapun seseorang itu melakukan sesuatu, pasti ia membutuhkan pertolongan orang lain. Sama halnya di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pasti kita membutuhkan orang lain untuk mengoreksi diri kita. Karena apa? Kita tidak pernah bisa mengoreksi diri kita. Kita tidak pernah bisa mengkritik diri kita sendiri. Pasti di dalam bayangan kita atau di dalam pemikiran kita ini pasti sudah melakukan hal yang baik, hal yang amat sangat baik. Tapi belum tentu apa yang kita kerjakan itu baik juga bagi orang lain, mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Nah, sehingga kita membutuhkan orang lain untuk memberikan sebuah kritikan atau sebuah pembaharuan untuk diri kita. Ketika sebuah kritikan atau nasihat diberikan orang kepada kita, maka jangan selalu memandang bahwa kritik atau nasihat itu adalah sebuah kebencian yang diberikan orang lain terhadap kita. Tetapi kita mengingat bahwa firman Tuhan pada hari ini yang diambil dalam Amsal 27 ayat 5 mengatakan bahwa lebih baik kita ini mendapat teguran secara nyata daripada kasih yang hanya dilakukan secara tersembunyi. Yang artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa teguran jika kita hayati bersama, tidak semua teguran itu sebagai sebuah hal atau tindakan untuk merendahkan diri kita. Tetapi justru teguran atau kritikan itu bisa membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misal, kita membutuhkan nasihat dari orang tua kita tentang bagaimana cara kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misal kita jatuh ketika bermain, orang tua akan menasehati kita untuk kita lebih berhati-hati. Yang itu artinya bukan berarti orang tua kita melarang kita untuk pergi bermain, tetapi menginginkan kita untuk lebih berhati-hati. Atau ketika kita mendapat teguran dari atasan kita di tempat kerja, sadarilah bahwa teguran atau kritikan itu diberikan oleh atasan kita kepada kita, justru ingin membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih otentik lagi. Nah, memang Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat mendengar kritik atau teguran, ada rasa yang tidak nyaman yang mungkin timbul di dalam hati kita. Pasti setiap manusia itu pada dasarnya selalu ingin disanjung dan selalu ingin dipuji. Nah,
Akan tetapi, orang yang dapat menerima kritik atau nasihat dari orang lain, sebenarnya dia sedang menolong dirinya sendiri agar terhindar dari hal-hal buruk. Ketika kita mampu untuk belajar menerima setiap teguran atau nasihat yang diberikan kepada kita, di situ sebetulnya kita sedang menolong diri kita sendiri untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dikasihi oleh orang, menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita mengerjakan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Dan mari kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Firman ini menjadi sebuah teguran bagi kami, bahwa terkadang sebagai manusia kami selalu ingin disanjung, tetapi kami tidak mau untuk dikritik atau diberikan masukan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Namun Tuhan, pada hari ini kami kembali belajar bahwa kiranya setiap kritikan yang masuk ke dalam diri kami itu semakin menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan mau memperbaiki diri kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami hendak berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik itu karena sakit penyakit ataupun karena usia lanjut. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong dan Tuhan sertai dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami pergumulan hidup karena masalah yang sedang dialami tidak kunjung selesai. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah jalan keluar dan selalu rangkulah mereka supaya mereka dapat keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap agenda-agenda gereja yang kami kerjakan, terkhusus pada bulan Desember ini, kami hendak menyambut Natal. Kiranya Tuhan, pada Natal ini kami tidak hanya menyiapkan diri kami secara fisik, tapi kami juga mampu menyiapkan hati kami supaya kami dapat menjadi layak di hadapan-Mu. Karena sejatinya Natal tidak hanya berbicara tentang kelahiran-Mu saja ya Tuhan, tetapi lebih mengajarkan kepada kami semua untuk menjadi pribadi yang mau memperbaiki diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan inilah Tuhan keberadaan kami, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.